Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur untuk sore hari ini kita boleh ada lagi untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan semua saudara-saudara kita. Kita akan melakukan ibadah dengan penuh dengan sukacita. Kita boleh ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini itu semua karena berkat kasih-Nya yang begitu besar, anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita. Bila saatnya hari ini kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan sorak-sorai. Benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kita melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian dan kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian, ku datang padamu membawa pujian. Hanya
Bapa. Meskipun secara online kami tetap bersuka cita Bapa ada dalam hadirat-Mu. Segala pujian, hormat kami naikkan hanya bagi-Mu, karena Engkau adalah Allah yang tetap setia Bapa. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Janji-Mu bersinar tetap dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita Bapa pada sore hari ini. Kami boleh Bapa melakukan ibadah. Ada sukacita, ada kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Oh Bapa, kami berserah hanya Padamu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biar Engkau yang memberkati ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Layakan kami Bapa yang melakukan pelayanan pada sore hari ini. Biarlah pelayanan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu dan hadirat-Mu turun atas kami semuanya. Kami siap Bapa, kami siap melakukan ibadah pada sore hari ini untuk menyenangkan dan membuat Engkau bersuka cita. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh ada pada sore hari ini karena kemurahan dan kebaikannya. Kita naikkan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Dia yang memilih kita. Kita naikkan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita
terima kasih karena kami telah Engkau pilih Bapa menjadi anak. Dari sekian banyak orang Tuhan, kami merasa beruntung karena kami boleh Engkau pilih Bapa menjadi anak. Bila kami boleh melayani-Mu Bapa, itu adalah hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga kami layak melayani? Siapakah kami ini sehingga kami Bapa boleh ada bersama dengan Engkau? Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu luar biasa. Pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa, membasuh tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan, untuk boleh layak bagi-Mu. Apa yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Inilah kami Tuhan, memberikan hati dan jiwa kami untuk melakukan segala firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami Bapa untuk ditaburi oleh firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membuka hati kami Bapa untuk menerima segala firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat kami datang padamu Tuhan saat ini. sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kami perlu curahkan Roh Kudus Tuhan. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Sekarang kita katakan
situasi dan kondisi Bapa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa hati dan jiwa kami tetap selalu setia kepada Engkau Tuhan Yesus, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan yang indah ini, kita boleh bersama-sama lagi berbuat ibadah, baik yang hadir maupun yang melihat mendengar secara online. Hari ini Minggu 18 Oktober 2020, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan takut dalam situasi kondisi apapun. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Haleluya. Ayat mas kita adalah ayat 1 bagian B. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di mana Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya kepada umatnya, tentu juga kepada kita hari ini, di mana pada waktu itu ya, umat Tuhan ada dalam pembuangan di Babel ya. Mereka di dalam situasi kondisi yang ya, sepertinya kehilangan harapan, tidak melihat masa depan. Mereka ada di dalam keputusasaan, kekecewaan, dan ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, berapa banyak juga hari-hari ini dengan situasi kondisi yang kita alami, sepertinya ya, merasa kita kehilangan harapan, tidak melihat masa depan. Kita hidup ya di dalam ketakutan. Tetapi Bapak Ibu
firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Mengapa kita tidak takut? Apa alasannya? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Ya, namanya kepunyaan itu, ya, itu berarti milik. Ya, kita ini miliknya Tuhan. Ya. Di mana dikatakan bahwa Tuhan akan menjamin miliknya, karena Dia menyertai, ya, Dia akan melindungi kita. Ya. Dikatakan apabila menyeberang melalui air, ya, dikatakan kita tidak dihanyutkan. Ya. Apabila kita melalui api, kita tidak dihanguskan. Ya. Apapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, Tuhan menjamin, Tuhan memberikan perlindungan, ya, Tuhan menyertai kita, ya, karena kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, bagaimana kita menjadi miliknya Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara, dikatakan Aku telah menebus engkau, karena Tuhan telah menebus. Ya. Tuhan bukan saja Dia pencipta, Maha Kuasa. Ya, bagian 1, bagian A itu, Tuhan menciptakan engkau hai Yakub, membentuk engkau Israel. Tetapi Dia juga Tuhan penebus. Saya pernah khotbah, Tuhan memberikan solusi, ya, dalam Mazmur 107. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu juga penebus. Dia sanggup memulihkan. Dia memberikan jalan keluar, kan Dia menebus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan karena Tuhan menebus kita. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan telah menebus kita, membeli kita dengan harga yang mahal. Bapak Ibu, kita menjadi miliknya Tuhan. Coba kita bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita telah ditebus, ya, dengan darah yang mahal, darah Kristus. Sebab itu kita menjadi miliknya. Ya. Tuhan itu penebus. Ya, seperti pujian kita. Tuhan yang memilih kita. Tuhan menciptakan kita, di mana kita tahu Adam dan Hawa berbuat dosa karena ketidaktaatan, maka semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa karena satu orang, kita, ya, menerima penghukuman. Tapi karena satu orang,
kita dibenarkan lewat ya, Yesus Kristus, lewat kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Dari begitu banyak orang, ya, Tuhan memilih kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Tuhan yang mencari, ya, Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan yang memilih kita. Ya. Tuhan memilih kita, bukan seperti manusia, ya, melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang ada di dalam hati kita. Coba 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukur manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah dengan menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Puji Tuhan oleh anugerahnya, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, ya, pilihan itu, ya, terjadi, ya, ketika kita, ya, percaya pada Tuhan, ya, kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, ya, kita karena Tuhan mengasihi kita tadi, ya, Yesaya pasal yang ke-43 tadi, ya, ayat yang ke-4, ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita, ya, menjadikan kita umat kepunyaan Tuhan. Kita menjadi miliknya Tuhan. Kita itu berharga, saudara-saudaraku, ya, kita itu mulia, saudara-saudara. Kita harus menyadari, memahami hal ini, ya, di mana Tuhan menebus, Tuhan memanggil, memilih kita, Dia mengasihi kita, kita menjadi umatnya, kita berharga dan mulia, saudara-saudara. Kita seperti biji matanya Tuhan, ya, Tuhan menjamin, ya, saudara-saudaraku, karena kita merespon panggilan Tuhan, ya, kita memperoleh anugerah Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, milik Kristus, ya. Coba kita bandingkan Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita,
Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, luar biasa. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan menebus, Tuhan memilih kita, Tuhan mengasihi kita. Ya, kita menjadi miliknya Tuhan, miliknya Kristus. Ya, kita juga dikatakan tadi Galatia pasal yang ketiga, ya, karena kita milik Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham. Dan apa yang dikatakan janji, ya, janji yang diberikan kepada Abraham itu juga menjadi bagian janji buat kita semua. Ya. Yang kedua, alasannya mengapa kita jangan takut, karena kita mempunyai atau kita mengalami janji-janji Tuhan. Ya. Seperti Abraham, ya, Tuhan memanggil, memilih dia. Itu karena kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-12 kita melihat, ya, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kalau saudara bandingkan Yosua pasal 24, keluarga, coba kita bandingkan dulu ya, karena dia harus keluar dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Yosua 24. Yosua 24 ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyang, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya. Tuhan memanggil keluar dari sanak saudara, dari rumah bapaknya ke negeri yang kutunjukkan, karena keluarganya menyembah kepada ilah Allah yang lain. Saudara-saudaraku, Tuhan memanggil, Tuhan memilih, ya, mengasihi Abraham. Dan dikatakan ayat 2 Kejadian pasal 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, alasan kedua, karena kita mempunyai, ya, mengalami janji-janji, ya, seperti janji yang diberikan kepada Abraham, kita juga memperoleh hak janji itu, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, ya, supaya kita menjadi berkat. Tuhan menyelamatkan kita, ya, janji-janji Tuhan. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, ya, kita mendapat berkat, jaminan Tuhan. Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah alasannya kita tidak perlu takut, karena Tuhan punya rencana yang besar. Ya. Dikatakan tadi Tuhan menebus kita, Tuhan mengasihi kita, kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, kita berharga. Ayat yang ke-7 Yesaya 43 itu, semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk dan juga kujadikan. Ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan punya rencana yang besar. Dia menebus, memanggil kita, mengasihi kita, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ya.
berharga di mata Tuhan, mulia, supaya kita ini menjadi saksinya Tuhan. Kita dapat memuliakan Tuhan, memberitakan kemasyhuran Tuhan. Petrus katakan tadi, coba kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Tuhan memilih kita. Dia menjadikan kita imamat, melayani Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa kita tidak boleh takut di dalam situasi? Karena Tuhan punya rencana kita menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk memuliakan Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang takut di dalam situasi apapun, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Luar biasa kalau kita menyadari bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Oh, haleluya. Kita tidak perlu takut, karena Dia yang memiliki kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menebus kita. Yang kedua, karena kita mengalami janji-janji Tuhan yang ajaib itu. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan pemulihan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, karena Tuhan punya rencana yang besar, kita tidak perlu takut, karena Tuhan ingin menjadikan kita saksinya, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kemasyhurannya. Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kita mau hidup bagi Dia, merespon dengan tetap percaya, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Ada kebanggaan karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tentu Tuhan menjamin keselamatan kami. Kita tidak perlu takut, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita mempunyai janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dia menjamin, memberikan perlindungan, keselamatan, pemulihan, berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar buat kita semua, untuk menjadi saksinya Dia, memuliakan Dia, memasyurkan, memberitakan kebesarannya. Bila kita mau hidup bagi Dia dan memuliakan Tuhan, tolong kami semua Tuhan Yesus. Bahkan semua umat-Mu yang melihat, mendengar secara online Tuhan, kalau ada keraguan-raguan, keputusasaan, ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus, banggalah Engkau, karena Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan memulihkan, menyelamatkan. Haleluya. Tuhan akan melepaskan Engkau, memberikan kemenangan, memberkati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami
tampil sebagai pemenang, mempunyai mental pemenang. Kan kami adalah milik harapnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah kami semua, yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang menghadapi semua hal rintangan diberikan jalan keluar, terikat dibebaskan. Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami, rumah tangga, berkati dalam pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara. Kesejahteraan kota negeri kami itu kesejahteraan kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden seluruh jajarannya, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua bersama dengan jajaran. Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan di dalam menyelesaikan hari-hari ini dengan virus COVID-19 ini. Tuhan tolong senantiasa berkati bangsa dan negara kami, ekonomi kami dipulihkan, diberkati, dijalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami semua juga yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus dari sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.